lagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-36 sampai 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Adik-adik, Lausa harap bisa membaca seluruh ayat ini di rumahnya masing-masing. Tetapi pada pagi hari ini Lause akan membacakannya pada ayat yang ke-37, bahkan juga pada pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Nah adik-adik, kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang Yoahas yang adalah raja yang tidak takut akan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memakai Firaun Neko untuk menaklukkan mereka. Bahkan Firaun Neko ini adik-adik mengangkat raja atas Yehuda yang membuat Yehuda tetap tunduk kepada Mesir, yaitu Raja Yoyakim anak Yosia, ya, saudara Yoahas. Nah adik-adik, Yoyakim ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, penghukuman Tuhan terus terjadi di dalam bangsa Yehuda. Pada 2 Raja-Raja 24 ayat yang pertama, di situ dituliskan bahwa ada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adik-adik, dia adalah raja yang kejam. Bahkan dia juga ahli di dalam peperangan, sehingga dia pun menaklukkan daerah-daerah jajahan. Dia adalah raja yang besar dari Babel yang membuat Babel menaklukkan Asyur dan menguasai seluruh daerah sekitar sungai Efrat hingga ke arah timur. Adik-adik, ini adalah wilayah yang sangat besar. Tetapi Raja Nebukadnezar ini dapat menaklukkan daerah-daerah ini. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ini berniat untuk memerangi, untuk menghancurkan dan membakar Yehuda dan Yerusalem, serta mengangkut penduduknya menjadi orang-orang buangan, menjadi budak di daerah mereka. Adik-adik, inilah hal-hal yang Tuhan lakukan untuk melaksanakan rencananya, untuk menghancurkan umatnya sendiri, karena sakit hatinya yang ditimbulkan oleh pemberontakan mereka. Mereka orang Israel, orang Yehuda adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka lebih pilih beribadah kepada berhala, kepada dewa-dewa, kepada para Baal dibandingkan beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Adik-adik, Israel dan Yehuda adalah kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka memberontak, melakukan apa yang jahat, dan mereka sujud kepada berhala-berhala palsu, maka Tuhan menghukum mereka. Babel dibangkitkan, bahkan juga Mesir ditundukkan. Raja-raja bersiap untuk melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka, yaitu menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Dosa-dosa Yehuda dan Yerusalem membuat mereka yang adalah kesayangan Tuhan harus dihukum oleh Tuhan. Lause, kok Tuhan kita jahat sih menghukum? Nah adik-adik, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat dan kejam.
Dia tidak pernah bertindak dengan sembarangan, dia tidak pernah bertindak dengan semaunya. Setelah ratusan tahun Tuhan kita bersabar kepada umatnya, kepada orang Israel yang kejam dan menjadi penyembah berhala, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan juga mempersiapkan waktu untuk memulihkan umatnya. Tuhan mempersiapkan waktu untuk memulihkan keadaan orang Israel. Adik-adik, Tuhan kita sungguh-sungguh mengasihi kita. Hanya saja Tuhan tidak senang dengan dosa, sehingga adik-adik, kalau kita berbuat dosa, terkadang Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, papi mami, untuk menyadarkan kita dari dosa kita. Mungkin kita bisa dimarahi atau sesekali kita dipukuli, tetapi adik-adik, percayalah itu karena kasihnya. Supaya apa? Supaya kita tidak terus hidup di dalam dosa. Adik-adik harus ingat, dosa kita manusia tidak menghalangi kasih karunia Allah. Tuhan menyatakan kasih dengan banyak cara, termasuk juga memakai orang tua kita untuk mendidik kita. Sehingga kalau kita diingatkan oleh orang tua ketika kita sudah berbuat salah dan kita diingati oleh orang tua kita, maka adik-adik kita harus mendengarkan. Tetapi juga mungkin orang tua kita menghukum kita. Nah adik-adik, ini merupakan suatu tindakan supaya kita bisa meninggalkan kesalahan kita. Mungkin ketika kita tidak hormat terhadap orang tua kita kan mendisiplinkan kita. Ataupun ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mencuri, ketika kita menyontek, ketika kita berkata-kata kasar, orang tua kita mendisiplinkan kita. Maka adik-adik, kita harus mendengarkan nasihat yang mereka berikan, karena itu membuat kita untuk sadar akan kesalahan kita dan akhirnya kita meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga mendengarkan nasihat-nasihat dan didikan-didikan dari orang di sekitar kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kami supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.